Kok hidup rasanya gini-gini aja? Ada beberapa kebiasaan kecil yang ternyata itu mengubah hidupku. Yang bikin hidupku tuh jadi punya arah. Aku ngelakuin hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin. Apa yang perlu aku perbaiki? Sesuatu yang sederhana ternyata bisa sangat besar pengaruhnya pada diri kita, pada hidup kita. Dulu kupikir hal-hal yang kelihatannya sepele, hal-hal yang kelihatannya bisa dilakukan kapan saja, bikin aku baik-baik aja. Aku bebas melakukan apa saja, aku bebas melakukannya kapan saja, tanpa ada pola, tanpa ada skala prioritas. Sampai akhirnya aku sadar, kok hidup rasanya gini-gini aja? Kok hidupku kayak gak ada arahnya ya? Sampai akhirnya aku mengenal dan mengetahui insight-insight baru dari konten, dari buku, atau dari memerhatikan. Dan itu kuterapkan dalam keseharianku. Aku juga menganalisis hari-hariku, apa saja yang aku lakukan, apa yang perlu aku perbaiki, apa yang salah dan apa yang harus aku ubah dari kebiasaan, dari rutinitasku selama ini. Ada beberapa kebiasaan kecil yang sangat sederhana yang ternyata itu mengubah hidupku. Yang bikin hidupku tuh jadi punya arah, punya tujuan, dan aku bisa melakukan hal-hal yang ternyata positif. Hal-hal yang ternyata bikin aku merasakan hidup yang berbeda, melihat hidup dengan cara yang berbeda. Yang pertama, yaitu melakukan apa yang menjadi prioritas tanpa menunda-nunda. Dulu aku sering sekali menunda-nunda. Kayak aku selalu menunda pekerjaan rumah misalnya, yang sebenarnya bisa dilakuin saat itu juga. Tapi aku menunda untuk nanti deh jam 7 atau nanti deh jam 8. Kayaknya ini bisa dilakuin deh nanti jam 9. Nanti, dan nanti itu adalah bagian dari menunda-nunda. Aku sadar bahwa, oh ternyata selama ini aku menunda-nunda ya. Oh kenapa kayak waktu tuh berasa gak ada artinya. Ternyata aku gak cepet ngelakuin apa yang emang jadi prioritas utama. Dan kebiasaan itu akhirnya aku ubah. Aku mulai buat skala prioritas, terutamanya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi setiap pagi aku akan menyelesaikan pekerjaan rumah dulu, baru setelah itu ada hal-hal lain yang bisa aku kerjakan untuk proses dan juga pertumbuhan dan kebaikan bagi diriku. Dan yang kedua yaitu membuat to-do list. Bagiku, bikin to-do list tuh bikin aku tahu apa yang mau aku lakuin, bikin aku punya arah di hari itu. Aku mau ngerjain ini, mau ngerjain ini. Aku jadi nggak banyak buang-buang waktu karena aku tahu apa yang mau aku lakuin gitu. Membuat to-do list bikin aku ngelakuin hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin. Membuat to-do list itu bikin aku mencari tahu apa ya kegiatan positif yang bisa aku lakuin di waktu-waktu yang aku punya. Di luar dari pekerjaan, yang bikin aku nyaman, yang bikin aku senang melakukannya. Dan itu menjadi hal yang baru, yang belum pernah aku lakuin. Dan kenapa pada akhirnya hal-hal kecil mulai datang ke dalam hidupku. Hal-hal yang belum pernah aku lakuin ternyata bisa aku lakuin. Hal-hal yang kelihatannya asing, tapi ternyata aku nyaman melakukannya. Salah satunya adalah journaling. Kalian bisa lihat di video pertamaku, yaitu tentang journaling morning pages. Di situ aku bahas kenapa pada akhirnya dari morning pages, dari journaling, aku bisa kenal sama diriku sendiri. Dan ternyata kegiatan itu bikin aku nyaman melakukannya. Setiap hari bahkan.
Dan itu hal baru dalam hidupku, karena sebelumnya aku belum pernah ngelakuin itu, yang ternyata itu sangat membantuku untuk mengenal diriku, dan aku jadi punya arah, aku jadi punya tujuan untuk hidup, aku jadi punya mimpi lagi. Yang ketiga, yaitu tidak membuka sosial media di pagi hari. Kebiasaan ini sebenarnya baru aku lakukan 2 bulan terakhir, dan ternyata saat aku tidak bergantung pada handphone ya. Jadi setelah bangun tidur, aku tidak pegang handphone 1-2 jam di pagi hari, dan ternyata itu bikin aku memerhatikan dan merasakan bahwa nikmat pagi itu sangat-sangat luar biasa. Kita bisa merasakan udara pagi yang masih sejuk, kita bisa dengar kicau burung dengan lebih jelas, dan ternyata itu bantu aku untuk lebih fokus, bantu aku untuk lebih tenang, untuk menikmati waktu di pagi hari dengan sangat nyaman gitu. Lalu yang keempat adalah bersyukur. Ini adalah kebiasaan yang kecil, yang sederhana, yang kita bisa lakuin kapan aja. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau kita itu selalu memandang hal-hal yang patut disyukuri adalah hal yang besar. Hal yang kelihatannya tuh paling besar gitu di pikiran kita. Hal yang kelihatannya tuh paling bikin kita bahagia gitu. Padahal bersyukur itu lebih luas dari itu. Bersyukur itu adalah tentang merasakan apa yang selama ini kita dapatkan, apa yang selama ini kita punya, sebuah anugerah, sebuah berkat dari Allah yang ternyata udah ngasih kita tuh banyak banget. Bahkan saat kita bangun tidur, coba sebutkan, apa yang kamu dapatkan saat kamu baru bangun tidur? Mata yang ternyata masih bisa terbuka dan melihat, hidung yang ternyata masih bisa bernafas, tangan dan kaki yang ternyata masih bisa bergerak. Itu tuh bagian dari kenikmatan yang masih Tuhan berikan, yang masih Allah berikan pada kita. Dan hal-hal kecil itulah yang harusnya kita syukuri dari awal. Dan dari mensyukuri hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang jarang dilihat oleh kita, bikin aku melihat hal-hal yang kecil itu menjadi sangat luar biasa. Contohnya saat aku pagi-pagi setelah subuh, itu buka pintu, keluar rumah, dan rasain udara pagi, itu benar-benar kenikmatan yang ternyata tuh sangat nikmat. Dan ternyata mensyukuri hal-hal kecil itu bikin kita menyadari bahwa sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana ternyata bisa sangat besar pengaruhnya pada diri kita, pada hidup kita. Dan itu adalah kebiasaan kecil yang mengubah hidupku, yang mengubah cara pandangku, yang bikin aku merasa hidup lagi, yang bikin aku punya arah dan tujuan. Lakukan kebiasaan kecil setiap harinya, dan kamu akan melihat sebuah perubahan besar dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton, dan terus bertumbuh setiap harinya.